sarana untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, pantangan pemimpin dalam wabah itu apa? Jadi saya mengkerucut kenapa mereka demikian optimis, demikian saya membayangkan terkontrol karena mereka punya pedoman-pedoman. Ternyata ada pantangan pemimpin yang mendalam ketika dia menghadapi wabah. Paling menarik adalah ketika itu juga disebutkan di dalam Rogo Sangare Bumi ide Betara ya, semua kekuatan semesta itu meninggalkan manusia di manusia loka ini. Pergilah mereka ke Mahameru dan ke alam sunyi begitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan konsepsi alam bawah, alam atas, dan alam tengah, manusia di alam tengah, maka alam dewa yang berada di atas itu menjauh dari alam tengah. Yang mendekatnya justru alam bawah ya. Jadi alam bawah itu ya virus yang dikoloni oleh buta-buta begitu. Kemudian ada juga berbagai kekuatan yang memang di dalam konteks teologi Hindu disebut sebagai buta-buta itu yang mendekat. Jadi alam bawah lah yang mendekat ke alam tengah. Nah, sementara alam tengah menjauh gitu. Sehingga kalau ada orang kesurupan, atau ada muarah-warah amarah, warah dewa gitu, atau keranjingan kala pungu, itu ya pemimpin harus pantang mendengar semua itu. Nah, dalam konteks seperti itu sebenarnya logikanya kalau ada orang dapat pewisik dari dunia gaib, terus siapa yang mewisiki kan begitu. Terus kemudian saya mencoba mencari naskah-naskah dan kebetulan bertemu dengan pantangan untuk mendengar pewisik. Jadi ketika ada zaman situasi dalam bencana, pemimpin itu tetap harus mindfulness, kesadaran penuh, tidak berpantang untuk mendengarkan pewisik siapapun yang mengaku mendapat pewisik itu. Ini tercantum dalam Resi Sasana Catur Yuga, koleksi Gedong Kirtiu nomor sekian, induknya milik Ide Pedanda Kitab Jero, Dewa Sesawan, Resi Sasana, koleksi Gedong Kirtiu nomor sekian, biar agak clear dengan semua yang tidak berbahasa Jawa kuno. Ada lagi nasihat Bagawan Purwosana Padmi kepada anaknya Sri Bojana Raja. Hai anakku Sri Aji, sang raja maksudnya, ada petuah kepadamu perihal orang yang menjabat raja. Situasi pertentangan di zaman negara kacau balau situasi wabah, misalnya bila ada orang rendah kasta, utama wangsa, menceritakan impian mereka, subtemaya namanya, diselimuti oleh mimpian namanya, jadi tidak real. Jika ada mendengarkan kata pewarah segala sabda suksma dengan cara sopan santun, walaupun dibisiki dengan mesra, dengan bisik-bisik pejabat-pejabat sekarang yang terpilih dibisiki oleh mengaku suci dan sebagainya, itu namanya kayu mayu namanya. Itu adalah bisik-bisik dengan sabda santun, rayu mesra dan sebagainya. Jangan sekali paduka Tuanku Raja mempercaya perilaku orang semacam itu. Jika itu Tuanku percaya, teras habis kacau negara Tuanku Raja. Keadaan semacam ini bukanlah mencerminkan kesasaran keselamatan. Jadi itu bukan sasaran atau tujuannya keselamatan. Subtemaya adalah ipen-ipen. Orang yang diselimuti oleh mimpi itu adalah ngipen-ngipen, ya ngipit-ipit gitu. Kalau mayu menjiwai terhadap orang yang demikian macamnya. Jadi diselimuti oleh kala. Jika raga maya, mereka yang lancang menuturkan sabda widi. Ya. Jadi orang ngaku-ngaku betara, ngaku widi, suci dan sebagainya, tidak boleh dengar di dalam pandemi, di dalam dalam situasi wabah. Itu sangkala wimoho yang menjelma orang itu. Bila ada orang mendengar sabda suksma dengan kata-kata obrol yang tersebar luas, walaupun sungguh-sungguh sabdanya kata-katanya seperti itu, janganlah Tuanku hirau kepada kata-kata itu. Saja mestinya fully conscious ya. Orang yang demikian kemasukan kalau pungu-pungu. Bila sudah terbebas, menghilang dari orang itu, maka membawa kacau gitu. Cacatnya pribadinya itu disebut kalau cok sebaya. Jadi orang-orang yang mengalami histeria, mengaku kesurupan dan sebagainya, kalau sekarang disebut histeria ya, karena punya persoalan stres, ketakutan berlebih, kemudian ada bawah sadar yang tidak mampu dibendung sehingga mengaku dewa dan juga menerima pewisik-wisik, itu sebenarnya pantangan bagi pemimpin untuk mendekati atau berada di lingkar itu. Nah, pantangan itu saya petakan seperti ini. Ada subtemaya namanya. Ada orang yang sering menceritakan. Pemimpin itu jangan dekat-dekat dengan orang yang sering menceritakan mimpinya itu. Itu nanti chaos ya. Dagemaya artinya yang merasa kedewan-dewan. Jadi jangan dekat-dekat dengan orang yang sering kesurupan, yang merasa bisa punya nomor telepon Tuhan atau bisa WA di Betara gitu. Itu bahaya sekali.
Kiau Male adalah ini yang orang-orang yang dengan mesra menyebutkan sabda-sabda Tuhan, di acting seperti di Betara lah gitu kan. Nah, Raga Maya amarah, apalagi dengan yang Raga Maya yang kedua ini, Wang amarah, warah dewa. Jadi dengan marah-marah mengatakan bahwa dia adalah dewa. Gitu. Nah, ini pantangan pemimpin sekarang dalam pusaran subtemaya, Raga Maya, dan Kiau Maya. Kalau yang menghampiri, jadi sebenarnya kalau dalam konteks Eropa atau dalam konteks dunia, itu ada selalu yang namanya delirium, ya, ada yang namanya histerik gitu. Di dalam satu chaos wabah selalu ada orang yang terobsesi menjadi makhluk Tuhan atau pembawa pesan. Di Amerika juga begitu. Penasehatnya Trump mengaku membawa kesembuhan gitu. Dilakukan oleh orang dari salah satu berafiliasi ke gereja mana gitu. Di di India juga begitu. Jadi satu pemimpin partai di India saya baca mengatakan bahwa sesungguhnya COVID ini adalah avatar yang akan menyelamatkan dunia dan menyalahkan orang-orang makan daging gitu. Di India seorang pemimpin partai mengatakan begitu. Itu kan sama dengan Wang amarah warah dewa gitu. Dia ngaku sebagai penegak Tuhan dan juga pembawa sabda. Nah, keranjingan kalau pungu-pungu, kemudian cok base ini kesadarannya sudah hilang karena histerik kepada dan merasa dirinya menjadi penjembatan bahasa Tuhan. Nah, titik tumpunya apa? Karena itu disadari atau tidak, bentuknya apa saja, apakah itu kesurupan atau apa, atau merasa paling punya logika, merasa paling punya akses kepada ke sumber terbesar dari penyakit ini sudah disalahkan. Nah, apa harapannya gitu? Harapannya adalah kalau kita baca Sasana Resi Sasana, itu orang harus 100%, 100% itu harus berpedoman pada Widi Sastra. Sastra lah menjadi tumpuannya. Saya persingkat saja. Jadi, nah saya pikir itu penutup saya adalah kepemimpinan itu berpantang untuk mendengar semua di luar literasi. Kalaupun mitos masuk, itu harus dikaji berdasarkan mitos-mitos. Ada kajian mitos untuk menjadi senda kutip yang rujukan dalam pengambilan kebijakan mestinya berbasis pada literasi dan juga tentunya mindfulness ya. Ada strada, kemudian ada darsana dan juga ada banyak sekali pedoman-pedoman yang sebenarnya menunjukkan lebih pada keputusan logis, bergerak dari mitos ke logos gitu, bergerak dari wisik ke policy gitu. Jadi bukan wisik tapi policy, public policy, mendengarkan, menguji secara pemerintahan dan juga berdasarkan sastra-sastra dari masa lalu. Pertama adalah yang kita bahas ini adalah sistem pengetahuan ya. Artinya tidak harus kita copy paste di masa lalu, tapi framework berpikir. Kalau kita berpikir namanya sistem pengetahuan, berarti ada metode pendekatan terhadap penyakit. Nah, ada mitigasi di dalam itu. Jadi itu adalah sistem pendekatannya. Kalau di kuliah atau pengantar filsafat ilmu gitu, kita tahu filsafat ilmunya lontar-lontar tuh apa gitu. Jadi kita melihat secara ontologis, epistemologi, kemudian semua persoalan-persoalan itu dilihat dengan cara apa. Nah, inilah sistem berpikirnya itu, sistem pengetahuan berpikirnya itu yang saya coba ketengahkan di sini. Tadi pesannya sebenarnya Resi Sasana itu panjang lebar. Salah satunya isinya adalah pemimpin itu harus pantang untuk mendengarkan pewisik dari berbagai orang yang mengaku pintar dan sebagainya itu, atau orang-orang sekitar mengaku dapat warah dari dewa-dewa, itu frame berpikirnya adalah di dalam situasi pandemi, chaos pemikiran dan juga chaos manusia itu harus kita screening dan kita saring. Artinya apa? Harus ada logika di atas semua chaos gitu. Ini kan sistem berpikirnya mereka. Nah, kedua juga di dalam Resi Sasana Catur Yuga itu ada pesan jelas sekali. Dikatakan kalau raja tidak melakukan galungan di ketiga kali setelah ketiga kali tidak melakukan galungan, tidak melakukan baru salah.
Tadi disebutkan di situ di lontar yang sama. Jadi di Resi Sasana Caturyuga itu disebutkan 3 kali seorang raja untuk skip menghindar dari galungan, tidak merayakan galungan, tidak apa-apa. Tapi kalau keempat memang masalah katanya gitu. Nah jelas bahwa para leluhur kita frame berpikirnya adalah ritual itu penting, ya sangat penting, tetapi memang harus dihindari untuk melakukan kerumunan itu. Jadi social distancing, kemudian isolasi diri itu jelas sekali ada nalar di baliknya itu. Bahkan mencoret ritual pujo wali, sawo pratike dan sebagainya itu dicoret gitu. Nah sekarang yang terjadi ya ini entah ngaben, entah kerumunan apapun yang terjadi, jangan bilang pilkada ya, itu pilkada kan memang penguasa yang menentukan. Jadi mereka yang juga boleh melanggar ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi belakangan, tanda kutip ya boleh melanggar itu. Tiba-tiba ada perenggangan, kemudian ini kan bertentangan sekali dengan logika kepemimpinan yang diturunkan oleh Resi Sasana yang diamanatkan kepada para pemimpin di abad itu. Di abad itu saja berbasis pada logika. Oleh karena itu menyambung diskusi sorean ini yang memang sistem pengetahuan itu dipertanyakan, makanya sistem berpikir, pendekatan nalar daripada lontar-lontar apa gitu. Nah, saya akan dengan senang hati kalau membuka itu, dan sudah beberapa kali, bahwa semua Widi Sastra itu tidak semuanya seperti orang kesurupan, enggak. Itu adalah sistem berpikir juga gitu. Jadi ada nalar di dalam ritual, ada nalar di dalam usade, ada nalar di dalam mitologi lama yang memang perlu disaintifikasi atau didekati sebagai keilmuan sekarang. Saya pikir itu ya. Jadi cara berpikirnya di belakang itu, bukan mengadopsi hari ini harus membalik lagi ke sana, enggak. Nah, legasinya atau warisan frameworknya, metodologi itu yang perlu dirumuskan ketika kita melihat lontar-lontar itu untuk dipakai pedoman sekarang. Logika di balik lontar itu apa? Ada dunia, kalau mengutip istilahnya Profesor Peter Bosley yang mengajari saya, ada social world operated behind the text. Ya. Jadi dunia sosial, dunia logika bekerja di belakang teks-teks itu. Gitu. Jadi itu saya pikir dunia logika apa? Bagaimana konstelasi politik pemikiran sehingga dicoret galungan gitu 3 kali. Bagaimana perdebatan atau kebijakan itu diambil di antara para purohito, di antara para raja, dari para punggawa, para menteri begitu, sampai berani tanda kutip ya mencoret semua ritual ketika terjadi pandemi. Ini saya pikir penting dalam melihat sistem pengetahuan yang dirumuskan sedemikian luar biasa. Itu bisa dikatakan keluar dari kotak cara berpikir ritual gitu. Itu beyond ritual. Nah, pikiran seperti itu terjadi di masa lalu. Sekarang ketika kita berhadapan dengan pandemi sedemikian besar, kita kembali terjebak dalam pola pikir yang ritual tanda kutip ya, membabi buta begitu. Saya pikir ini yang penting sekali, bagaimana kita berpikir beyond ritual ya, meloncat melihat pandemi ini tidak hanya sebagai satu gejala gaib, tapi ada beyond sesuatu di luar itu yang harus memang kita jawab juga dengan logis ya. Ketika sesuatu yang logis terjadi, maka jawabannya adalah logis. Ya, ini virus sudah jelas ada mikroskop, ada sistem pengetahuan yang bisa mendeteksi ini. Kemudian dijawab dengan yang nalar, yang mitos kembali. Saya pikir gagal mendekati sesuatu yang logis dengan mitos. Mestinya adalah mendekati mitos dengan logis gitu, atau dengan logos. Ini sebaliknya yang saya lihat wanti-wanti atau pantangan daripada Resi Sasana adalah melihat sesuatu yang logos itu dengan logos gitu. Jangan melihat sesuatu yang logos, yang logika dengan mitos gitu, sebaliknya. Nah, ini yang frame penutup saya adalah bagaimana Resi Sasana itu sampai memberikan satu gambaran, membentangkan bahwa kalau itu logos, maka logos jawabannya. Kalau itu logika penyakit, maka logika
penghentian semua aktivitas ritual dan sebagainya itu dikerjakan. Kalau sekarang yang berbahaya adalah ketika sudah dijabarkan sedemikian rupa dengan logika saintifik dan kedokteran, tiba-tiba kita menjawabnya dengan mitos. Ini masalah gitu ya. Saya pikir itu mudah-mudahan dipahami atau apa namanya bisa menjadi setidaknya pemicu berpikir saja bahwa logos didekati mitos didekati dengan logos, bukan sebaliknya logos logika didekati dengan mitos itu saya pikir mesti kita perdebatkan kalau terbalik seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang membuat merasa tidak nyaman. Mohon maaf kalau ada yang keliru.